kita ini adalah kelompok atau grup vokal yang dimana personilnya Hai Sobat Musik. Balik lagi nih sama gua Indah Lestari di Ruang Musik. Satu suara banyak cerita. Nah Sobat Musik pasti pada nungguin episode kali ini kan? Nah di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Yang pastinya bakal banyak cerita-cerita menarik di balik bintang tamu kita kali ini. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut, kita sama-sama dengerin dulu lagu Jakarta Hanya Nama. Siapakah dia? Pada penasaran kan? Nah ini dia Egy Virgiawan. Ada sebuah nama yang menyiluet terbias lampu tua. Pagi ini seperti apa kabarnya? Bagai surya menyinari dunia, selaras kata dan harmoni yang bercinta, memberi tanpa harap kembali. Di kota ini itu terjadi. Jakarta hanya nama sebuah kisah. Jakarta hanya nama untuk kita. Sembunyi dari hati kecil yang tak ingin berdiri sendiri, bahkan berhenti di tengah jalannya. Jakarta hanya nama sebuah kisah. Jakarta hanya nama untuk kita. Sembunyi dari hati kecil yang tak ingin berdiri sendiri, bahkan berhenti di tengah jalannya. Jakarta hanya nama untuk kita. Sembunyi dari hati kecil yang tak ingin berdiri sendiri, bahkan berhenti di tengah jalannya. Bahkan berhenti di tengah jalannya. Bahkan berhenti di sela jalannya. Wah, ini dia penampilan dari Egy Virgiawan dengan lagu Jakarta Cuma Nama. Keren banget kan lagunya? Lagunya tuh santai, liriknya juga ringan. Ini cocok banget sih didengerin. Kalau abis pulang kerja kan mood banget. Nah, pas banget nih dengerin lagu-lagu santai kayak gini ya. Oke, nah Sobat Musik, penasaran gak sih sama bintang tamu kita malam hari ini? Oke, tapi jangan kemana-mana nih. Karena abis ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol dan pastinya ada cerita-cerita unik nih sama bintang tamu malam hari ini. Oke, nah Sobat Musik kita break sebentar dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Musik, satu suara banyak cerita.
musik. Nah, balik lagi nih di ruang musik. Satu suara banyak cerita. Nah, seperti yang udah kita bahas di awal, kita bakal kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial kita kali ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Bukan cuma lagunya yang enak didengar, tapi pasti punya cerita unik di balik karya-karyanya nih. Nah, langsung aja kita sambut Mas Egy Virgiawan. Halo. Halo Mas. Waduh, Mas Egy, gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa sekarang, Mas? Kabar baik, sibuk masih di musik, Oke. rilis produksi lagu, rekaman, rilis, manggung, gitu aja sih siklusnya. Oh, oke. Berarti sekarang lagi nyiptain lagu baru ya, Mas ya? Ya, Wah. beberapa Oke. Kalau manggung gitu berarti masih ya, Mas ya? masih. Oke. Nah, Mas dengar-dengar katanya Mas hobi naik gunung nih. Oh iya, Oh, sampai sekarang masih, Mas? masih tapi enggak sih. Terakhir tuh PPKM ya, Oh. zaman-zaman COVID. Terus 2021 ya? 21 lah. Belakangan ini belum lagi, Oh, gitu. belum ada rencana lagi. Berarti hobi itu udah dari lama, Mas? Lumayan, 2015 lah pertama naik ya. Oh, oke. Pertama naik gunung 2015, terus 2021 itu terakhir nih. Oh, oke. Berarti itu udah mulai ngerilis lagu ya, Mas ya? Ya, Oke. Berarti itu ada kaitannya nggak sih, Mas, naik gunung sama nyiptain lagu ini? Barangkali Ada dapet dong. inspirasi. Oh, gimana tuh Mas ceritanya tuh? tapi tanpa disengaja gitu. Misalnya naik gunung buat bikin lagu, enggak. Emang naik gunung tuh hobi. Dan beberapa kejadian setelah turun gunung itu sampai rumah megang gitar, kayaknya masih kebayang visual waktu ngedaki gitu ya, waktu mendaki. Terus cerita-ceritanya masih nempel. Oke, jadi ada inspirasi juga lah ya, Mas ya? Inspirasinya dari bekal naik gunung itu. Oh, oke. Mas Egy kan dari 2015 ya, berarti udah mulai manggung-manggung tuh. Nah, itu gimana sih Mas perasaannya pertama kali manggung? Yang ini hal baru buat Mas Egy nih sebagai musisi. Itu gimana perasaannya, Mas? Manggung dari SMA udah ya. Setelah itu kan kerja 5 tahun dan baru mulai manggung lagi. Bawain lagu sendiri yang emang baru dibikin pada momen itu. Oke. Pertama di panggung komunitas dan rasanya senang banget karena diapresiasi. Lama nggak manggung, terus mainin lagu sendiri di panggung komunitas yang memang isinya tuh penulis lagu semua. Wow. Dan diapresiasi. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Jadi ketagihan rasa senang itu ya, Mas Iya. ya. Wih, keren banget. Itu berarti di acara komunitas itu lumayan besar tuh, Mas? Besar kok. Oke. Ada perasaan ini gak sih kayak, aduh gue bisa gak ya? Gitu gak sih, Mas? Ada lah pasti ya, Oh, semua. oke. Jadi komunitas itu namanya Earhouse di Pamulang. Tempatnya Dahen Resa. Dan itu semuanya penulis lagu yang hampir setiap Senin kita kumpul, pasti ada lagu baru tuh setiap Senin. Oke, Jadi- termasuk Mas Egy juga. Iya. Oke, ini kan kumpul sama Earhouse nih, kan udah banyak musisi-musisi juga. Oke. Kayak ada pressure gak sih, Mas? Wah, gue harus nyiptain lagu nih, gitu. Ada banget. Oh, ada Jadi banget. buat hari Senin besok kita pasti ada PR tuh kan. Mm-mm. Karena setiap Senin pasti kita disuruh buat bikin lagu baru. Oh, oke. Nah, pasti ada pressure tuh. Sebelum hari Senin gue harus bikin lagu apa nih gitu. Oh, oke. Jadi bukan cuma buat pekerja aja yang Senin tuh serem gitu, tapi buat Iya, musisi juga. bener. Oke. Nah, terus nih Mas, kalau aku lihat highlight Instagram Mas Egy itu ada manggung di Sarinah, Mas. Oke. Oke. Nah, itu manggung di Sarinah gimana sih Mas? Vibes-nya tuh kayak beda nggak gitu dari yang lain? Kayak itu bener-bener yang literally pinggir jalan ya, Mas ya? Betul. Nah, itu gimana Mas vibes-nya? Vibes-nya itu salah satu venue yang unik, asik, menarik kayak di Jakarta ya. Iya, betul-betul pinggir jalan Sarinah. banget. Ha. Dan udah pasti ada yang nonton. Manggung di situ udah Oke, pasti ada yang oke. nonton. Sebelum acara mulai pun tribun dia kan. Mm-mm.
tribun yang menghadap halte. Iya. Sebelum acara mulai pun pasti udah penuh itu tribun. Jadi otomatis siapapun yang tampil pasti ada yang nonton. Betul banget. Dan Tapi kayak ada ini gak sih Mas kayak perlu apa ya kondisiin gitu kan karena pinggir jalan tuh kayak bising suara klakson lah atau apalah gitu kayak ada tantangan tersendiri gak Mas? ada lah, apalagi Betul. ya bising suara klakson Transjakarta mungkin ya. Gue juga pernah ngalamin di situ tiba-tiba tahu bulat lewat Ya ampun, masuk tuh Mas. dengan toanya itu Bener-bener. sampai semua penonton yang tribun apa fokusnya udah beda lagi tuh, iya. gak ke gue. Ketawa bulat. Iya. Begitu mereka ketawa gitu kan, gue juga hilang fokus ngetawain apa sih, oh tahu bulat lewat gitu. Oke. Banyak hal menarik lah. Mm. Tapi asik, seru. Nggak ada venue yang begitu mungkin di Iya Jakarta. Ya. bener. Kalau mau kalau dipanggil ke Sarinah masih mau Mas? Mau lah. Oh, seru ya. Seru banget. Oke. Selain di Sarinah yang menurut Mas Egy seru lagi tuh di mana Mas? Manggung yang seru gitu di mana? Seru. Mungkin yang lo bilang itu ya, yang panggung Di mana tuh? pernah lihat gue manggung ya. Oke, itu seru juga. Iya, acara kampus lah. Iya betul, acara kampus. Dan promoin single baru. Kok gue liat ini lagu baru belum ada yang tahu, tapi ada penonton yang nangis gitu. Kan gue kalau manggung tuh nyediain video lirik aja udah Iya. di belakang. Kok ada yang nangis ya? Oh, kayaknya merasa relate. Betul. Terus dia berusaha buat nyanyiin lagu yang mungkin baru dia dengar malam itu. Betul. Lewat lirik Liriknya di yang belakang. ada di belakang gue itu. Betul. Oh, oke. Jadi serunya tuh kesannya, momennya bisa kayak gitu ya. Oke, ya karena jujur gue juga ikut panas dingin gitu loh Mas. Kayak gue juga jujur baru pertama kali denger lagu itu Mas. Terus kayak yang dari pembawaan lu, terus dari suara, dari lirik lagu itu bener-bener itu dalam banget sih Mas. Kayak Thank you oh loh. my god, ih, keren banget lagunya Mas Egy, serius. Thank you. Sama Mas Egy. Nih aku lihat juga nih Mas Egy pernah tur di beberapa kota. Betul. Iya gak sih? Nah ada rencana lagi Mas buat di kota-kota lain? Oh ada dong. Oh iya. Kebetulan terakhir tur itu kan Jawa Tengah, Jogja beberapa titik, Solo. Solo oke. Ini beda volume tapi yang Jogja Solo itu volume 2, volume pertama itu termasuk Bandung sama Jakarta, Oke. Tangerang. Nah di luar 5 kota itu pengen banget nyobain ke Jawa Timur, Jawa Timur. Malang, Surabaya, Bali. Oh, keluar pulau juga ya Mas ya? Iya, nah setelah itu baru Sumatera. Wah gila. Seru, tur tuh dapat teman banyak, dapat perspektif baru soal musik di luar Jakarta gitu yang biasanya kan. Bener. Ternyata di luar tuh lebih beda lagi gitu. Oke, inspirasinya juga pasti beda lagi gitu ya Mas ya. Jadi gue pengen banget tur lagi. Oke, seru banget kan guys obrolan kita ya sama Mas Egy Virgiawan ini ya. Nah tapi jangan kemana-mana nih karena abis ini kita pasti bakalan ada obrolan yang lebih seru lagi ya Mas Egy ya. Sama Mas Egy, oke. Jangan kemana-mana Sobat Musik, kita break dulu sebentar karena aus ya Mas ya. Lumayan ya, oke jangan kemana-mana Sobat Musik, tetap di Ruang Musik, satu suara banyak cerita. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali.
Entah menertawakan dendam yang teramat berkarat di balik jeruji, ataukah kita kan di surga menuliskan kata yang tak sempat terurai di dunia. Ku mencintaimu. Malam itu kau menunggu diriku datang, sayangku di depan, membawakan pesan untukmu. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali, entah menertawakan dendam yang teramat berkarat di balik jeruji, ataukah kita kan di surga menuliskan kata yang tak sempat terurai di dunia. Ku mencintaimu. Dan suatu hari nanti kita akan bertemu kembali, entah menertawakan dendam yang teramat berkarat di balik jeruji, ataukah kita kan di surga menuliskan kata yang tak sempat terurai di dunia. Ku mencintaimu. Yang tak sempat terurai di dunia. Ku mencintaimu. Nah, to back again di Ruang Musik, satu suara banyak cerita. Nah, tentunya gue bakal ngulik lagi nih sama narasumber kita, Mas Egy Virgiawan ya, yang masih ada di sini. Dan tadi juga kita udah dengerin ya lagu Romansa Dialita. Waduh, itu dari namanya aja tuh udah kayak maknanya dalam banget gitu ya. Dan tadi gue denger juga, wah sumpah sih itu kayak hanyut banget ya teman-teman ya. Gimana nih? Sobat musik di rumah sama kan? Pasti dengerinnya tuh kayak ikut, gimana gitu ya. Nah nih sobat musik ya, kencangin volumenya sekarang karena gue bakal lanjut tanya-tanya sama Mas Egy. Lanjut aja ya, langsung aja nih Mas Egy. Ya, Mas Egy masih di sini. Tadi udah minum ya Mas ya? Udah nggak haus ya? udah dong. Oke, udah aman. Berarti ini gue mau lanjut nanya-tanya aman ya Mas ya? Aman. Aman, Ya. oke. Nah Mas, tadi kita udah sama-sama dengerin nih Mas lagu Romansa Dialita. Oke. Oke Mas, itu dari namanya aja tuh kayak udah dalam banget maknanya. Apalagi tadi dengerin lagunya tuh, wah parah sih itu liriknya juga dalam banget. Boleh diceritain gak sih Mas, kayak dari mulai penciptaan
lagunya gitu, Oke. lirik-liriknya boleh diceritain dong Mas? Romansa Dialita. Itu gue tulis 2024 awal lah ya. Oke. Dan latar belakangnya itu tentang sejarah sebenarnya. Sejarah di Indonesia, tepatnya di tahun 1965. Hmm. Di mana tahun itu Indonesia masih merah. Bener. Ada kencang dengan isu-isu politik lah. Oke. Banyak yang menjadi korban politik, tahanan politik, dan itu lagu Romansa Dialita spesifik tentang kisah di balik kelamnya tahun 65 di Indonesia. Oke. Kenapa Romansa Dialita? Karena romansa itu kan kalau di Eropa kayak, atau romance gitu, kisah romantis di ruang lingkup kerajaan gitu lah. Dan Dialita sendiri itu adalah singkatan dari di atas 50 tahun. Oke. Apa hubungannya? Dan Dialita ini adalah kelompok atau grup vokal yang dimana personilnya adalah mantan tahanan politik di tahun 65. Di tahun 1965. Artinya Dialita di atas 50 tahun isinya adalah ibu-ibu perempuan yang dimana mereka membentuk satu grup vokal yang bernama Dialita untuk menyanyikan lagu-lagu mereka yang mereka tulis semasa di penjara dulu. Wah keren banget. Oke, terus proses kreatifnya gimana tuh Mas? Di balik penciptaan lagu Romansa Dialita itu? Proses kreatif itu gue nonton satu video dokumenter di YouTube, ada judul videonya itu Lagu Untuk Anakku. Kalian bisa cek kalau mau nonton. Jadi video dokumenter itu menceritakan bagaimana ya kisah para personil Dialita dengan kisah masa lalunya di tahun 65. Dan satu hari gue nonton video dokumenter itu, terus gue berhenti, gue pause. Gila nih, ceritanya sangat-sangat layak untuk Diangkat. dikaryakan. Betul. Akhirnya gue bikin lagu, gue megang gitar sambil pulpen, udah ngalir aja gitu. Karena informasinya udah nempel, terus empatinya kena gitu kali ya. Betul. Ngalir aja udah. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali. Itu sengalir-ngalir mungkin dan jadi. Romansa Dialita itu 2024. Betul. Oke, terus kalau buat sekarang, tadi di awal udah spill nih, lagi nulis lagi ya kan. Nah itu gimana tuh Mas? Lagi nulis lagi lagu kah atau album? Masih ngumpulin aja sih. Beberapa lagu stok yang ada yang belum direkam itu lumayan belang. Ada yang ngomongin percintaan, ada yang ngomongin kehidupan yang struggle. Terus ada yang ngomongin lingkungan, isu iklim gitu. Jadi gitu nih Sobat Musik ya, kita dari awal udah banyak ngobrol sama Mas Egy. Dari awal, dari cerita perjalanan awal musisinya ya, sampai mau ada liris lagu baru lagi. Oke Sobat Musik, ini sebenarnya gue masih banyak pertanyaan nih Mas, tapi waktunya nggak cukup. Oke, nah jadi kita cukup sampai di sini aja Mas ngobrolnya karena udah aus juga ya. Aus ya, minum lah. Oke. Nah, oke. Buat Sobat Musik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ruang Musik. Karena abis ini pasti bakalan banyak musisi-musisi lagi yang kita undang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Musik, satu suara banyak cerita. Diminum Mas, aus kan? Oke.